Selengkapnya Anda bisa saksikan On Point with Adisti Larasati hanya di kanal YouTube Kompas TV. Dan saudara, hari ini adalah tenggat waktu pemenuhan sebagian dari 17 plus 8 tuntutan rakyat yang digagas sejumlah pegiat media sosial. Kemarin, para pegiat sosial bertemu langsung dan menyerahkan dokumen tuntutan kepada anggota DPR. "17 plus 8 tuntutan rakyat tengah menjadi perhatian. Digagas sejumlah pegiat media sosial, tuntutan ini menjadi rangkuman berbagai aspirasi, keluhan, dan harapan masyarakat menyikapi berbagai persoalan bangsa akhir-akhir ini. Pada 4 September, sejumlah pegiat diantaranya Jerome Pauline, Ferry Irwandi, Andovi Dalopes, Jovial Dalopes, Fathia Izzati, dan Andita F. Utami menyambangi gedung DPR. Mereka menyampaikan dokumen fisik 17 plus 8 tuntutan rakyat dengan tenggat waktu yang berbeda. 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat waktu 5 September 2025, sementara 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu hingga Agustus 2026. Tak hanya ke DPR, tuntutan 17 plus 8 juga ditujukan ke Presiden, TNI, dan Polri. 13 baru dimulai, 4 malah mundur, 8 belum digubris. Beberapa di antaranya yang mundur. Kekerasan aparat, korban di Bandung, keterlibatan TNI masih terlibat, pembebasan demonstran, proses hukum aparat polisi, memang sudah ada yang dihukum, namun baru 1. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Kalau hanya disuruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu menyembunyikan sesuatu, itu enggak menyembuhkan akar dari masalah. Oleh karena itu hari ini kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Perwakilan DPR RI Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka menerima langsung dokumen 17 plus 8 tuntutan rakyat. Andre pun menandatangani surat serah terima. Andre dan Rieke bilang pimpinan DPR sedang bekerja untuk mengevaluasi tunjangan dan kinerja anggota. Sampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban yang kemarin dalam peristiwa September gelap setidaknya bagi saya pribadi. Dan tentu saja kami juga mohon dukungan karena ini juga lagi rapat resmi. Mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah, yaitu kita sedang rapat dengan Kemendag. Ini kita lari ke sini untuk menerima teman-teman, yaitu turunkan harga kebutuhan pokok. 17 tuntutan memiliki tenggat 1 minggu karena dinilai bisa dipenuhi para pemangku kebijakan sesegera mungkin. Beberapa di antaranya yaitu bentuk tim investigasi independen, kasus kekerasan dan pelanggaran HAM selama demonstrasi, bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, transparansi anggaran DPR, sanksi tegas anggota yang bermasalah, bebaskan demonstran yang ditahan, hentikan tindakan kekerasan polisi hingga terkait kesejahteraan tenaga kerja. Sementara tuntutan dengan tenggat waktu 1 tahun diantaranya meminta reformasi DPR besar-besaran, reformasi perpajakan, sahkan RUU perampasan aset, reformasi kepolisian, hingga tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan. Sebelumnya, pimpinan DPR menemui perwakilan mahasiswa di dalam gedung DPR pada 3 September. Mahasiswa langsung diterima Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR Fraksi Nasdem Saan Mustafa, dan Wakil Ketua DPR Fraksi PKB Cucun Ahmad. Mahasiswa menuntut dibentuknya tim investigasi untuk mengusut oknum provokator yang menyusupi aksi unjuk rasa. Mahasiswa juga menuntut DPR segera mencabut tunjangan fantastis anggota dewan dan sahkan RUU perampasan aset. Nah, kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, nah itu termasuk yang di dalam 17 plus 8.
17+8 tuntutan rakyat diharapkan mampu menampung, mengkurasi, menyatukan, dan menyampaikan berbagai aspirasi dari beragam lapisan. Tuntutan ini juga dapat dijadikan pedoman bagi para pemangku kebijakan untuk menentukan langkah strategis dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV. Kita lihat bagaimana situasi di DPR di hari tenggat waktu 17 tuntutan. Akan kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Julian Fernando dari gedung DPR Jakarta. Okta, selamat siang Okta. Ya, Bella. Ya, Okta, apakah ada kegiatan unjuk rasa di sana dan bagaimana perkembangan soal 17 tuntutan yang tenggat waktunya hari ini? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Saat ini kalau kami pantau situasi di area depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta memang relatif kondusif, tidak terlihat adanya aksi massa begitu seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Kemudian tadi juga kami sempat memantau di area belakang atau di gerbang Pancasila, itu juga sama, situasinya masih relatif sepi, relatif kondusif, dan juga untuk lalu lintas juga ramai lancar di area depan. Ini memang tidak ada rekayasa lalu lintas maupun juga penutupan jalan begitu. Kemudian untuk pengamanan ini memang masih ketat Bella dan juga saudara. Jadi memang kalau kami pantau sejak pagi hari tadi, ini petugas gabungan termasuk juga Brimob tadi di dalam juga sudah bersiaga, termasuk juga kendaraan taktis yang disiagakan. Benar sekali Bella bahwa hari ini diketahui menjadi tenggat waktu dari tuntutan rakyat 17+8 imbas dari adanya gelombang unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025 kemarin. Tuntutan ini disusun dari aspirasi masyarakat diwakili oleh sejumlah aktivis maupun juga pemengaruh atau influencer. Dan mengapa dikatakan tenggat waktu? Karena memang di poin 17+8 ini, 17 poinnya ini merupakan tuntutan dalam jangka pendek. Jadi artinya harus bisa direalisasikan pada hari ini atau 5 September 2025, sementara untuk tuntutan jangka panjang, yaitu plus 8-nya itu punya tenggat waktu sampai 31 Agustus 2026. Tuntutan ini juga sudah diserahkan kepada pihak DPR, yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade dan juga anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga diketahui mengatakan bahwa tuntutan 17+8 ini juga dibahas dalam pertemuan pimpinan fraksi di DPR. Jadi tentu kita nantikan bersama seperti apa respon maupun juga tanggapan begitu dari pihak DPR karena diketahui ini merupakan tenggat waktu, begitupun juga respon dari masyarakat. Bella? Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan Julian Fernando langsung dari DPR. Selamat bertugas kembali.